Kemudian transaksi 7, bendahara pengeluaran SKPDA mempertanggungjawabkan uang persediaan yang digunakan sebesar Rp2.450.000. Pada saat yang sama, bendahara pengeluaran SKPDA menerima SP2DGU atau ganti uang dari PUD sebagai pengganti uang persediaan yang telah digunakan sebesar Rp2.450.000. Untuk ini berarti adanya bendahara menyerahkan bukti-bukti pengeluaran. Bukti-bukti pengeluaran yang telah dilakukan yaitu totalnya Rp2.450.000, kemudian mendapatkan uang ganti dari BUD, melakukan pengeluaran kemudian mendapatkan ganti uang secara langsung. Maka di jurnal NO ini ada pencatatan kas di bendahara pengeluaran karena bertambah karena sudah diganti langsung. Kemudian ini di kredit itu ada RK PPKD, bukan perubahan saham. Untuk nominal sama yaitu Rp2.450.000. Untuk di jurnal LRA ini tidak ada karena belanja di barang dan jasa diakui sebagai realisasi anggaran karena sudah dipertanggungjawabkan. Untuk di pencatatan jurnal PPKD ini ada karena BUD sudah memberikan uang ganti, maka kasnya berkurang, kemudian RK SKPD di debit. Untuk nilai sama yaitu Rp2.450.000. Transaksi 8, bendahara pengeluaran SKPDA menggunakan uang persediaan untuk pembayaran perjalanan dinas pegawai senilai Rp2.300.000. Maka di sini seperti sebelumnya adanya pengakuan beban di LO, kemudian belanja di LRA. Untuk di LO itu ada beban perjalanan dinas di debit dan juga kas di bendahara pengeluaran di kredit karena kasnya diperkurang buat biaya perjalanan dinas tadi. Di jurnal LRA itu ada belanja perjalanan dinas dan juga perubahan sal di kredit. Transaksi 9, SKPDA melakukan perawatan kendaraan dan pemeliharaan gedung. Tagihan yang diterima SKPDA sebesar Rp1.200.000 dan Rp1.000.000. Berarti di sini ada perawatan kendaraan senilai Rp1.200.000 dan juga Rp1.000.000 untuk pemeliharaan gedung. Untuk di LO ini ada jurnal beban perawatan kendaraan bermotor dan juga beban pemeliharaan gedung. Kemudian lawannya adalah utang karena ini juga belum dibayar. Untuk nominal sama masing-masing. Untuk perawatan kendaraan bermotor itu Rp1.200.000, pemeliharaan gedung Rp1.000.000, dan utang berarti totalnya dari Rp1.200.000 tambah Rp1.000.000 sama dengan Rp2.200.000. Untuk di jurnal PPKD ini tidak ada karena ini baru utang, belum dibayar dan juga tidak ada pembayaran dari PUD juga. Transaksi 10, dilakukan pembayaran atas tagihan perawatan kendaraan dan pemeliharaan gedung dengan rincian Rp1.200.000 dan Rp1.000.000 dengan menggunakan SP2DLS. Maka di sini ada pengakuan belanja di LRA dan juga adanya hutang yang berkurang. Hutang berkurang, sal berkurang, terus adanya kas juga berkurang. Maka di LO ada pencatatan utang belanja barang dan jasa di debit karena berkurang, kemudian RK PPKD di kredit karena ini yang membayar adalah BUD karena adanya SP2D LS. Untuk nominal itu di LO sama-sama Rp2.200.000, kemudian di LRA ini masing-masing ada Rp1.200.000 untuk perawatan motor kendaraan, kemudian pembelian gedung ada Rp1.000.000. Untuk di jurnal PPKD ini ada pencatatan di LO yaitu RKSKP di debit karena dan juga kas di kasda yaitu di kredit.
Kemudian lanjut ke transaksi 11, yaitu dilakukan pembayaran belanja pegawai berupa gaji pokok dan tunjangan keluarga dengan SP2 DLS sebesar 25 juta yang diterima dari BUD. BUD memotong PPh pasal 21 sebesar 5% dan atas gaji tersebut. Maka analisisnya yaitu pada transaksi ini pemerintah daerah membayar gaji dan tunjangan pegawai karena gaji dan tunjangan pegawai merupakan hak pegawai yang sudah menjadi beban pemerintah, maka pada laporan operasional diakui sebagai beban. Untuk pencatatan di LO itu ada beban gaji dan tunjangan, kemudian RKPBKD dikredit karena yang membayar adalah BUD dengan adanya SP2D LS. Untuk di jurnal LRA ini ada belanja gaji dan tunjangan di debit, kemudian ada perubahan saldo di kredit karena sudah dilakukan pembayaran. Untuk nominal di jurnal SKPD ini sama-sama 25 juta rupiah. Kemudian di jurnal LO ini sedikit berbeda karena adanya pengakuan utang PPh pasal 21 sebesar 5%. Maka RKS KPDA ada 25 juta, kemudian kas di kas daerah ada 25 juta, kemudian utang PPh pusat ini sebesar 5% dari 25 juta tadi. Di kas daerah juga debit sebesar utang PPh pusat tadi. Kemudian transaksi 12 dilakukan pengeluaran untuk pembelian komputer baru dengan SP2 DLS yang diterima dari BUD sebesar 15 juta. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN 10% dan PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Maka pada transaksi ini pemerintah membeli komputer baru karena komputer memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk operasional pemerintah, maka tidak dicatat sebagai beban tetapi dicatat sebagai aset tetap. Karena ini membeli komputer, maka komputernya bertambah, kemudian di kredit ada RKPBKD karena ini yang membayar adalah BUD. Kemudian di jurnal LRA ini ada belanja modal pengadaan komputer dan juga perubahan sal yang berkurang di kredit yaitu 15 juta rupiah. Kemudian pencatatan di PPKD ini ada RKS KPD yaitu senilai 15 juta, kas di kas daerah senilai 15 juta, kemudian ada pengakuan utang PPh pusat dan utang PPN pusat. Utang PPN pusat ini perhitungannya adalah 10/110 dikali 15 juta ini tadi. Kemudian yang utang PPh pusat ini itu hasil dari 0,5% dikali 15 juta dikurangi dengan PPN. Lanjut ke transaksi 13, dilakukan pengeluaran untuk pembelian kendaraan operasional angkutan barang dengan SP2 DLS yang diterima dari BUD sebesar 40 juta. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%, BUD memotong 10% dan PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Ini hampir sama dengan yang atas tadi. Kalau yang atas tadi adalah komputer, maka di sini adalah kendaraan operasional angkutan. Hanya berbeda di jurnal LO bagian debit. Untuk selebihnya itu sama seperti jurnal LRA dan juga jurnal LRA di transaksi 13 ini. Untuk debitnya itu belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor. Karena ini SP2 DLS sudah pasti yang membayar adalah BUD atau PPKD, maka di jurnal PPKD itu ada pencatatan yaitu RKS KPD, kemudian kas di kas daerah yang berkurang, kas di kas daerah lagi yang bertambah karena adanya PPN dan juga PPh. Untuk perhitungan ini hampir mirip dengan yang tadi. RKS KPD itu tetap sama. Sama-sama 40 juta.
Kemudian kas di kas daerah berkurang 40 juta, kas di daerah bertambah 3.818. Ini dapat dari PPN dan juga PPH. PPN ini sama perhitungannya 10 per 110 dikali 40 juta. Kemudian yang PPH yaitu 0,5% dikali 40 juta dikurangi 3 juta atau PPN ini tadi didapatkan Rp182.